Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bahagia sekali hari ini Uli kembali menemani teman-teman. Itu udah lama ya vakum ya. Jadi saya sama Kak Daka sama Kak Edi itu udah berapa bulan, Yong? 4 bulan vakum. Nggak nemenin teman-teman di Linggau Post Channel. Nah, hari ini perdana di November 2021 menjelang penghujung tahun ini, sekolah-sekolah di Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan sedang euforia pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS di masing-masing sekolah. Nah, salah satu sekolah unggulan di Kota Lubuk Linggau yang sudah selesai proses pesta demokrasi internalnya itu di SMA Negeri 3 Lubuk Linggau. Ini sudah sekolah model ya? Iya. SMA Negeri 3 model Lubuk Linggau. Rujukan juga ya? Oke. Jadi SMA Negeri 3 ini kita kasih gambaran dulu teman-teman. Jadi SMA Negeri 3 itu sekolah yang sudah terakreditasi A dan letaknya di Kelurahan Petanang. Kalau teman-teman mungkin lagi jalan ke Kota Lubuk Linggau mau ke arah Muratara, tepat di depan Sport Center Kota Lubuk Linggau. Nah, sekolahnya gede banget. Nah, salah satu siswi berprestasi dan juga berpotensi di sekolah tersebut adalah Sandy Gita Claudia. Beliau adalah ketua OSIS ya, terpilih dan sudah dilantik oleh Bapak Hairul Aswar pada tanggal 27 Oktober 2021. Wih, masih anget banget. Iya, baru. Ini maaf ya, maskernya kurang kenceng. Jadi apa kabar Sandy? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat. Sandy tadi belajar dulu. Enggak. Oh, emang hari ini nih ya? Iya, ini libur. Saya sesi 2. Oh, sesi 2. Sesi 1. Oh gitu. Oh, jadi selang-seling sekarang ya, masih pandemi 1, ya. Sesi 2. Oke, Sandy gimana? Ini kan jadi ketua OSIS di masa pandemi. Ya. Artinya ya nggak kalau biasanya misalkan normal kan langsung bisa bikin aktif, event ya. gitu ya, langsung ini. Tuh gimana tuh tantangannya? Yang pasti banyak sekali tantangannya, yang pasti tidak bisa mengajak seluruh anggota untuk berkumpul. Yang pasti kalau mengadakan rapat kami ya menaati protokol kesehatan agar kami tetap aktif rapat, tetap. Kemarin juga kami habis melaksanakan rapat perdana kami di angkatan saya. Itu masa pengenalan bagi junior-junior yang kelas 10 dengan lingkungan sekolah, dengan cara ya berkumpul tapi menjaga jarak juga, tidak bersentuhan secara berlebihan, melakukan sharing-sharing serta bertukar pendapat sama anggota OSIS. Oke, udah denger ya suara Sandy teman-teman. Ini kalau kita pakai radio mungkin suara Sandy kayak penyiar radio ya. Oke, jadi Sandy ini kelas 11 IPA 3. Dia juga salah satu siswi berprestasi. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya Sandy dulu kelas 10 seperti apa sampai akhirnya didorong oleh teman-teman menjadi ketua OSIS. Gambaran Sandy dulu kelas 10 memilih SMA 3 itu apa dulu latar belakangnya? Yang pertama emang keinginan dari diri sendiri untuk bersekolah di SMA Negeri 3 model Lubuk Linggau. Karena di sana saya merasakan bahwa saya akan berpotensi untuk sekolah tersebut dan berpotensi untuk bagi diri saya sendiri. Karena dengan saya memilih SMA Negeri 3 Lubuk Linggau, di sanalah saya dapat berproses menjadi dewasa, menjadi remaja yang aktif dalam berorganisasi dan sebagainya. Oke, dulu SMP-nya di mana? SMP-nya saya di MTS Negeri 1 Lubuk Linggau. Oh, dari MTS Negeri 1 Lubuk Linggau. Hai, alumni MTS. Kakaknya berhasil, sudah jadi ketua OSIS. Jadi ini apa ya, bisa menjadi motivasi ya adik-adik yang di MTS 1 ya. Oh iya, kakak saya ternyata yang namanya mutiara dimanapun tetap jadi mutiara ya. Seperti itu. Sandy, bicara soal yang namanya OSIS kan kita pengen program kerja kita terlaksana maksimal ya. Meskipun mungkin tidak seluruhnya, tapi sebagian besar. Terus gimana ceritanya bisa berpasangan dengan Wahyudi ya? Oh, iya. Wahyudi itu boleh diceritakan dulu. Jadi ini kita belajar demokrasi internal tingkat sekolah gitu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sekarang di kelas 10 terus ibunya bilang, "Nak,
kalau cobalah jadi ketua OSIS gitu ya. Jadi bisa gambaran dulu dari Mbak Sandy ya. Itu gimana ceritanya dulu kemarin? Awalnya saya juga menjadi anggota OSIS ini tidak melewati tahap tes, tetapi saya lewat jalur undangan. Apa bedanya tuh kalau tahap tes dan undangan? Kalau tahap tes itu banyak tahap-tahap yang diikuti agar bisa menjadi salah satu anggota dari OSIS atau bagian dari OSIS. Apa Sedangkan aja biasanya? Biasanya apa aja tahapannya? Biasanya tahapannya itu seperti wawancara dengan senior-senior, kemudian pembina, dan setelah itu ya dites uji atau diuji mentalnya dan sebagainya. Dan terutama pola pikir dan cara berpikirnya. Kalau undangan atau jalur undangan yang diberikan oleh pembina OSIS itu sendiri sangat beda dengan tahap tes. Karena dia datang pada waktu saat latihan pelantikan untuk persiapan pelantikan. Di sana tidak mengikuti tahap-tahap tes, tetapi langsung diterima. Itu di waktu barengan Sandy di kelas 10 dulu, berapa orang yang masuk jalur undangan untuk ikut jadi pengurus OSISnya? Itu cuman ada 3 sebenarnya, 3 atau 2 orang, tetapi yang sanggup atau menerima undangan itu saya. Jadi cuma 1? Iya. Oh, apa pertimbangan sekolah lalu memasukkan Sandy di jalur undangan masuk ke pengurusan OSIS? Sedikit cerita, pada saat pemilihan angkatan OSIS sebelum angkatan saya itu pemilihan ketua OSIS, periode sebelumnya itu yang diraih oleh Kak Firmansyah, itu pada saat kampanye atau orasi tersebut disampaikan, ada sesi tanya jawab. Nah, di saat itu saya memiliki pertanyaan, salah satu pertanyaan yang bisa dikatakan pertanyaan yang sangat bagus dan mematikan bagi para kandidat. Nah, di sana secara tidak langsung saya dipanggil oleh pembina OSIS oleh Bu Risma untuk diajak atau diajak bergabung ke OSIS. Oh, gitu. Jadi kritisnya itu ya? Iya. Kritisnya itu. Berarti Sandy juga siap ya dikritisin nanti? Siap. Siap. Oke. Proses pemilihan itu kan ada 3 pasang ya? Iya. 3 pasang. Bagaimana Sandy mensosialisasikan visi dan misi waktu itu sebelum pemilihan itu? Apa sih visi dan misinya? Ya, visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, serta kreativitas siswa-siswi dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbudi pekerti. Dan misi saya yang pertama itu meningkatkan budaya 5S. Budaya 5S itu terdiri dari salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua, saya memiliki misi mengadakan suatu kegiatan semacam perlombaan yang berguna untuk mengembangkan bakat, potensi, kreativitas siswa-siswi. Dan yang ketiga, saya ingin membuat tim jurnalistik yang sangat berpotensi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah saya. Yang keempat, saya ingin merealisasikan dan mengaktifkan kembali program yang sebelumnya telah ada namun belum terjalankan. Yang terakhir, misi saya yakni menjalin hubungan yang erat atau yang baik dengan organisasi internal maupun ekstrakurikuler di sekolah demi mencapai tujuan bersama. Yes, dicatat ya teman-teman SMA 3. Panjang banget, saya aja belum hafal nih. Oke, di antara visi dan misi itu, dalam waktu dekat yang paling mudah untuk Sandy realisasikan bersama teman-teman sekarang itu apa? Jurnalis. Jurnalis dulu. Kenapa itu dulu? Karena itu juga berpotensi untuk perubahan SMA Negeri 3 model Lubuk Linggau. Perubahan maksudnya gimana? Iya, ini perubahannya ipteknya lebih maju, lebih terkendali, dan dengan jurnalistik SMA Negeri 3 lebih dikenal oleh banyak orang. Oke, berarti nanti seluruh media sosial mungkin ya, terus aktif juga di penulisan ya, dan itu juga bisa menjadi multi skill
Iya. untuk setelah lulus dari Iya, SMA Negeri 3 Lubuk Linggau. Oke, kita dukung ya Sandy, kita Claudia dan teman-teman di OSIS SMA Negeri 3 Lubuk Linggau. Semoga bisa terus menjalankan program kerja sehingga apa yang dicita-citakan mereka untuk mensukseskan dan membangun SMA Negeri 3 Lubuk Linggau lebih baik bisa terwujud. Selanjutnya kita mau tanya-tanya tentang bagaimana Sandy merangkul teman-temannya yang pasti nggak semuanya mendukung ya Sandy. Nah itu gimana Sandy nanti ketika akan menghadapi mungkin penolakan ajakan atau bisa jadi ada yang disiplin, ada yang enggak, ada yang mau kerja, ada yang enggak, itu Sandy nanti belajarnya dari mana? Atau memang ada sosok yang sudah bisa menjadi teladan Sandy dalam mengambil keputusan-keputusan gitu? Yang pastinya saya akan mengambil tindakan yang tegas kepada orang-orang yang seperti itu. Yang contohnya, misalnya si A ini bermasalah atau melanggar peraturan sekolah. Yang pasti saya akan menegurnya dengan cara memanggilnya, mengajak dia berdiskusi atau berbicara berdua saja, jangan di banyak depan orang. Pasti itu membuat dirinya malu. Dan membuat dirinya itu dendam. Dan semakin membuat dirinya ingin melakukan pelanggaran tata tertib tersebut. Jadi kalau saya sendiri ini akan menegur para anggota, baik anggota saya sendiri maupun siswa-siswi lainnya. Bahkan saya sendiri, saya akan bersikap adil. Oke, gitu teman-teman. Jadi di OSIS ini seperti perpanjangan tangan ya. Jadi di perpanjangan tangan bidang kesiswaan gitu ya, merangkul teman-teman supaya benar-benar punya satu tujuan, satu visi bahwa oh kita ini belajar loh gitu, dan kita tuh harus menjaga nama baik sekolah loh gitu. Sandy melihat teman-teman di komposisi kabinetmu ya, itu divisinya apa aja, dan untuk mewujudkan visi misinya Sandy itu gimana? Kami memiliki 9 divisi atau departemen. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan, yang kedua itu bela negara, yang ketiga itu hampir sama dengan yang kedua itu, yang ketiga itu budi pekerti atau etika, yang kelima itu berhubungan dengan politik dan kepemimpinan, yang keenam itu kewirausahaan, yang ketujuh itu berhubungan dengan seni, yang kedelapan itu olahraga, dan yang 9 ini Setbid atau departemen atau divisi yang baru dibuat pada tahun Kak Firmansyah itu bernama Medkominfo, Media Informasi dan Komunikasi. Itu baru dibuat dan aktif di tahun angkatan saya. Oh gitu, jadi ada khusus Kominfo, jadi ini bisa mendukung nanti program jurnalistik itu ya. Oke. Kita terima kasih dulu sama Firmansyah ini, karena Firmansyah juga tim smart loh di Harian Pagi Linggau Pos. Jadi teman-teman yang mungkin sering lihat ya nama Firmansyah, itu tim smartnya Harian Pagi Linggau Pos, tim jurnalis sekolah. Dan ini bisa sangat kolaborasi, kita bisa kolaborasi lah Sandy, gitu ya. Nah teman-teman, mungkin ada di antara teman-teman pengen tanya juga sama Sandy, sebagai seorang siswi ya, siswi memimpin OSIS yang siswanya nggak sedikit di SMA Negeri 3, itu gimana nanti menghadapi mungkin di situ ada momen-momen yang Sandy nggak suka gitu. Nah itu Sandy udah siap belum dengan situasi itu? Pasti saya sudah siap, sebab saya sudah mencalonkan diri saya menjadi ketua OSIS. Pasti saya sudah siap menerima semua apa yang saya alami, baik suka maupun duka, harus saya hadapi dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Oke, sekarang garis besar, OSIS menurut Sandy itu seperti apa? OSIS itu menurut saya sendiri adalah sebuah kelompok, bahkan bukan sebuah kelompok saja, melainkan sebuah keluarga yang ada di satu satuan pendidikan yang memiliki tujuan yang baik untuk mencapai tujuan bersama, memajukan sekolahnya itu sendiri. Nah, melihat SMA Negeri 3 Lubuk Linggau ini kan OSIS-nya memang dari tahun ke tahun aktif ya. Iya. Sandy pasti belajar dari sejak kelas 10 melihat bagaimana di tengah pandemi pun OSIS SMA Negeri 3 itu tetap berkegiatan. Terutama virtual ya, teman-teman. Jadi
untuk bisa setidaknya setingkat lebih baik dari teman-teman yang sudah di periode sebelumnya, kira-kira Sandy di tahun 2022 ini apa yang paling gambaran yang mungkin bakal bikin orang terperangah gitu melihat SMA Negeri 3 dengan program kerja Sandy dan teman-teman selain jurnalistik? Kami memiliki salah satu program yang besar. Jika ini tercapai atau bisa kami gapai, akan menjadi sejarah bagi SMA Negeri 3 Model Lubuk Linggau karena kami memiliki program SMAS atau Gebiar Semanta. Di sana nanti akan diperlombakan berbagai macam perlombaan dari ekstrakurikuler maupun hal-hal yang berbau jurnalistik. Dan itu bukan tingkat sekolah ya? Ini tingkat sekolah SMP dan SMA. Oh, jadi Seluruh. antar sekolah? Iya. Se-Kota Lubuk Linggau atau se-Musirawas Lubuk Linggau Muratara? Ini bisa jadi selubuk Linggau atau bisa jadi kami belum bisa merealisasikannya, tapi bisa jadi juga ini bukan hanya di Linggau. Oke, kita dukung ya teman-teman. Semoga program-program yang sudah dirancang dengan baik, ini sudah fix ya programnya ya teman-teman kemarin ya, sudah dirancang dengan baik oleh Sandy dan teman-teman, bisa terlaksana, lancar dan sukses gitu ya. Nah, ini kalau kita live biasanya kita ada pertanyaan, tapi karena kita nggak live Sandy, jadi pertanyaannya dari Mbak Uli aja. Sandy melihat tugas yang mungkin makin banyak ya kalau sudah jadi ketua OSIS. Iya. Gimana tuh membagi antara kamu pengen tetap hobimu juga jalan? Hobinya apa sih? Hobi saya kebetulan melukis. Ngelukis? Iya, melukis. Oh, melukis? Iya. Oh, jadi kalau melukis kan nggak harus keluar ya Pak ya? Iya. Melukis bisa di rumah, bisa di Iya. sela-sela waktu istirahat sekolah ya? Iya, benar. Nah, gimana membagi antara kamu menyalurkan hobi? Kalau anak SMA kan biasanya masih tetap pengen kumpul-kumpul temen ya? Iya, iya. Gitu. Terus gimana juga di OSIS bisa tetap aktif? Dan gimana juga belajarnya nggak turun gitu prestasinya? Gimana tuh Sandy? Kalau manajemen waktu diri saya sendiri itu saya buat jadwal. Jam segini belajar, jam segini melaksanakan tugas yang diberikan guru, jam segini bermain atau mengerjakan hobi-hobi dan sebagainya. Jadi kita sebagai anak organisasi itu sudah selayaknya dan sepatutnya bisa mengatur atau memanajemen waktu. Dengan jangan jadikan OSIS sebagai alasan tidak belajar. Benar-benar. Jangan jadi alasan. Kebanyakan siswa-siswi zaman sekarang menjadikan OSIS itu sebagai alasan tidak mengerjakan tugas. Apalagi sibuk, daring. Pak. Ada kegiatan? Jadi ingat ya kalau pesan sama Sandy apa? Jangan jadikan OSIS sebagai alasan untuk tidak mengerjakan tugas. Sudah Ingat ya. kewajiban kita sebagai siswa-siswi itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan tugas seorang guru memberikan suatu tugas kepada siswa-siswinya. Benar. Kewajiban kita ya mengerjakan, hanya mengerjakan dan belajar memahami apa yang guru tersebut sampaikan. Oke, benar. Berarti nggak ada ya alasan sibuk? Iya, nggak ada. Lagi ngambil zakat. Ya, buktinya saya bisa mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas OSIS. Tugas sekolah dan tugas OSIS itu terjalankan. Dan kebetulan saya juga mengikuti organisasi di luar sekolah. Gitu. Jadi teman-teman berorganisasi itu justru jadi motivasi kita dan banyak teman ya. Jadi bukan jadi semacam penambah kesibukan dan menyita waktu, itu bukan gitu. Jadi Sandy bisa memposisikan itu. Usia Sandy berapa sih? Usia Sandy 16 tahun. 16 tahun nih, bicaranya udah kayak anggota dewan. Oke, teman-teman, kita kalau ngelihat Sandy ini teman-teman ya, Sandy ini cita-citanya pengen sekolah lanjut ke STPDN ya? IPDN. Jadi karena ayahnya seorang ASN, jadi beliau termotivasi untuk juga bisa menjadi seorang ASN. Kita doakan semoga sukses. Amin. Nah, Sandy kan melihat perkembangan di dunia pendidikan ya. Oke. Dan Sandy melihat bagaimana OSIS harus berperan di situ. Pertama, kayak
kaitannya dengan jurnalistik dan program-program yang Sandy akan. Terus mungkin nanti ada edukasi ya untuk teman-teman di SMA Negeri 3 yang dilaksanakan oleh OSIS. Gimana sih memanage emosional kita gitu ya di media sosial, terutama anak muda ya. Anak-anak muda. Sandy nanti gimana bikin edukasi program khusus supaya teman-teman di SMA Negeri 3 itu bisa punya emosional yang tertata gitu ketika mereka bermedia sosial. Ada rencana untuk ke situ nggak sih biar teman-teman lebih pinter gitu pakai gadget? Ada. Ada. Saya berkeinginan memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 Model Lubuk Linggau agar lebih pintar dalam menggunakan media sosial atau medsos. Sering nggak lihat teman-teman main game aja di sekolah gitu? Sering. Itu jadi, juga kadang saya tegur. Jadi kan sudah boleh ya pakai handphone kan? Iya. Sudah boleh bawa HP? Iya. Tapi kadang juga sekarang kan ini guru memaklumi karena kami belajar selama beberapa tahun ini menggunakan gadget. Benar. Jadi sangat lengket dengan gadget itu. Jadi guru memaklumi bahwa kami membawa gadget. Tapi saya sendiri tidak pernah membawa gadget selama pelajaran. Jadi gadget gimana tuh kalau kita lagi pakai kalau di sekolah? Kalau di sekolah saya misalkan ini ada keperluan mendesak itu. Kan pasti banyak yang ingin dihubungi, meminjam telepon teman. Oh gitu. Jadi Sandy lebih baik puasa nggak pegang gadget dulu? Iya, karena ini sangat memiliki pengaruh besar ke otak. Oh benar. Saya sangat membatasi diri saya untuk bermain gadget. Oh gitu. Kalau ngeliat teman-teman di sekolah pada pegang gadget, kamu nggak kepengen, maksudnya se-eksis mereka gitu? Enggak ada waktunya dimana kita harus memainkan handphone atau gadget itu sendiri dan dimana kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Oke, jadi jangan sampai miskomunikasi ya. Teman-teman lagi ngelihat Sandy lagi, kita sibuk dengan handphone. Saya juga mengajarkan kepada anggota-anggota OSIS saya bahwa jangan tergantung dengan gadget. Mainkan pola pikir atau mindset kalian. Jangan tergantung dengan gadget. Jangan pernah mencari jawaban tugas itu selalu dari gadget. Kena nih semuanya nih. Jangan. Iya kan memudahkan dong Sandy. Kan misalkan kita lagi belajar matematik tuh. Kita ada fasilitas kan? Berarti Sandy nggak kepancing ya? Enggak. Gini, kalau pikir bakal kepancing. Kalau saya memiliki prinsip, kalau saya bisa mengerjakannya, kenapa saya harus minta tolong melihat gadget atau meminta tolong dengan teman? Benar. Kita harus berusaha dulu dari diri kita sendiri, baru jika kita sangat tidak memahami atau tidak mengerti tugas tersebut, kita harus bertanya dengan orang lain ataupun dari sumber-sumber internet. Oke, berarti nanti ada sosialisasinya ya buat teman-teman ya, biar smart dalam menggunakan gadget. Karena bagaimanapun kita nggak bisa lepas ya dari sarana komunikasi satu ini. Oke teman-teman, perbincangan kita sama Sandy sudah cukup. Tapi ada satu pertanyaan terakhir, gimana tentang Sandy dan dukungan keluarga terhadap edukasi yang dijalani Sandy selama ini sampai dia bisa terbentuk punya karakter kayak gini gitu ya. Gimana dukungan dari orang tua? Orang tua saya sangat mendukung. Saya sangat beruntung lahir atau hidup di keluarga yang sangat mendukung saya dalam hal-hal positif. Ayah saya maupun ibu saya tidak pernah melanggar saya untuk berproses menjadi lebih baik di organisasi maupun di hal-hal yang lain. Mereka sangat mendukung apa yang saya lakukan selagi itu hal yang positif. Mereka tidak pernah memarahi saya. Mau saya pulang sore, kalau tujuannya jelas, mereka tidak marah. Oke, merdeka ya berarti Sandy ya? Dukungannya sangat hebat, saya sangat bersyukur mempunyai kedua orang tua yang sangat mengerti kemauan anaknya sendiri. Oke, contohnya Sandy pernah pulang larut apa misalkan rapat atau apa gitu? Iya, pernah. Pernah suatu hari saya pulang itu larut dari kegiatan OSIS. Di sana tidak ada pertanyaan yang aneh-aneh atau pertanyaan yang membuat saya takut kepada orang tua saya. Di sana
mereka bertanya bagaimana kegiatan tadi, lancar. Itu yang membuat saya senang berkomunikasi dengan orang tua saya, kedua orang tua saya. Saya juga tidak pernah berhenti menceritakan pengalaman saya kepada mereka. Jadi saya tidak pernah ada rasa canggung maupun takut untuk menyampaikan apa yang saya mau dan menyampaikan apa yang sedang saya alami. Jadi saya tidak tertutup dengan orang-orang sekitar saya, terutama kedua orang tua saya, kakak saya dan adik saya. Berarti kalau curhat keluarga dulu ya? Iya, ke keluarga. Karena keluarga itu merupakan kunci kebahagiaan kita. Teman-teman pegang ya remaja-remaja agar lebih aman dan terkontrol. Jadi curhatnya nggak sama yang lain-lain dulu, sama kakak, adik, ayah atau ibu. Karena mereka tidak mungkin menyebarkan hal-hal yang kita curhatkan atau kita ceritakan. Kalau orang lain kan kita nggak tahu tuh. Ya mereka memang baik di depan kita kan, nggak tahu kita. Benar. Sandy, kira-kira apa yang pengen disampaikan kepada sekolah dan teman-teman yang sekarang akan menjadi tim Sandy dalam memajukan OSIS SMA Negeri 3 Lubuk Linggau? Yang saya inginkan dan saya sampaikan kepada teman-teman dan semua warga masyarakat di SMA Negeri 3 Model Lubuk Linggau dan teman-teman yang di sekolah-sekolah lainnya, pesan saya, jangan pernah berpikir untuk menyerah atau berhenti. Ingatlah tujuan awalmu, untuk apa kau memulai dan untuk apa kau mencapai hal tersebut. Jangan pernah berpikir untuk menjadi seorang yang sempurna. Berpikirlah menjadi seorang yang bermanfaat bagi banyak orang dan berguna bagi banyak orang. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna melainkan Sang Pencipta. Itu ya teman-teman. Apa yang kita bincangkan tadi semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman, terutama yang masih kaula muda ya, untuk bagaimana menjalani hari-harinya memang benar-benar produktif ya, produktif dan bermanfaat. Jadi membangun kebahagiaan itu dari diri kita sendiri dan dari lingkungan keluarga kita, baru bisa kita bagi sama orang lain. Itu tips dari Sandy ya. Nah Sandy kita Claudia ini sekali lagi kalau mungkin teman-teman tadi nggak nyimak dari awal, dia adalah siswi berprestasi di SMA Negeri 3 Lubuk Linggau dan sekarang diamanahkan sebagai ketua OSIS di periode 2021-2022. Kita doakan Sandy dan teman-teman sehat selalu dan bisa memimpin OSIS menjadi sukses dan anak yang bermanfaat ya bagi masa depan bangsa. Itu saja, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.